Selamat sore teman-teman para petani sawit maupun pelaku sawit di mana saja berada. Saya sekarang sedang berada di kandang domba milik Pak Haji Muklis Pohan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh. Sekarang dombanya ada sekitar 20-an ekor yang biasanya ini terisi sampai 200 ekor domba. Nggak hanya untuk dijual, tapi menariknya domba-domba ini juga bisa mendongkrak pendapatan Pak Muklis dari kebun sawitnya. Kenapa begitu? Karena itu tadi, kotoran-kotoran domba yang ada ini dimanfaatkan oleh Pak Haji Muklis untuk menjadi pupuk sawitnya, sehingga produktivitas sawit yang bisa didapat satu bulan itu dari 2 hektar itu bisa mencapai 5-6 ton. Ini luar biasa. Seperti apa nanti cerita Pak Muklis? Ikuti saya. Wah, sore Pak Haji. Wah, ini domba apa nama Pak? Ini jenis Morino, Pak. Morino. Ya, Morino, Tadi Pak. saya ke sana itu ada jenisnya lain itu? Jenis doper, Pak. Doper. Doper ya, Wah, doper. udah berapa tahun ini Pak? Kalau kita miara domba ini, Pak, udah hampir 5 tahun lah, Pak. Hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Ya, saya pensiun lah Oh, pensiun dari dari Kementerian Keuangan, Pak. Kementerian Keuangan. Di bidang apa itu? Direktorat Jenderal Pemeliharaan, Pak. Direktorat Jenderal Pemeliharaan. Perbendaharaan. Iya. Nah, kita dengar Bapak berkebunnya ini agak beda nih. Ada sawit, ada kelapa, ada jeruk, lalu ada domba. Ini hubungannya gimana? Wah, alhamdulillah. Jadi inilah kita mau mencoba mengedukasi masyarakat Sebulu Salam ini, Pak, untuk berternak yang bertani yang lebih efisien dan memanfaatkan lahan yang ada. Jadi ternak ini, Pak, fungsinya pertama kita jual dombanya setelah penggemukan. Kotorannya, Pak, ini luar biasa nih, Pak. Kotoran ini pengandung NPK plus lah ya, NPK plus. Ini kita gunakan kotorannya sama air seninya itu untuk sawit. Untuk sawit, jeruk, dan kelapa. Itu yang saya tanam, Pak. Sawit, jeruk, dan kelapa. Jadi alhamdulillah dengan kotoran domba dan air seninya yang saya taruh ke sawit itu sama jeruk, kelapa itu, hasilnya meningkat 100%, Pak. Awal saya kemari, Pak, 2020 saya awal pensiun, Maret itu saya kemari, itu hasil sawit saya, Pak, cuman 800 kilo. Terus setelah kita rawat dengan bantu kencing domba dan kotoran domba ini, alhamdulillah sekarang bisa meningkat, Pak, sampai 3 ton. 1 hektar. Per 2 hektarnya, Pak. Tapi per 2 minggu. Nah, Bapak sejak kapan ini? Sejak tahun berapa lah mulai berkebun ini? Sawit saya tanam tahun 2007, Pak, akhir. 2007 akhir. Ya. Oke. Nah, lalu kenapa kemudian nih ada sawit, ada jeruk, ada kelapa? Ini gimana ceritanya? Namanya kita pensiun ini kan banyak jalan, Pak, ya. Banyak jalan. Jadi kita lihat, Pak, sawit dulu awal-awal tahun 2020 itu fluktuasi harganya terlalu Pak? Naiknya terlalu agak cepat, turunnya Lebih cepat lagi, Pak. Waktu saya pensiun, sawit itu harganya Rp600 per kilogram. Uang dodos 250. Sehingga, wah, saya pikir ini nggak bisa menutupi defisit ini. Nah, jadi saya bagilah areal yang 6 hektar bersih ini, Pak, saya bagi. 2 hektar sawit, 2 hektar kelapa hibrida, Pak, kan. 2 hektar jeruk nipis. Jadi alhamdulillah sekarang ada hasil dari sawit, ada hasil dari jeruk, ada hasil dari kelapa. Oke. Nah, ini kandang biasanya kapasitas berapa, Pak? Ini kandangnya sekitar kapasitas 200 ekor nih, Pak. 200 ekor lebih ya. Nah, ini karena sudah dijual gitu ya. Iya. Ini mau diseriusin atau gimana, Pak? Ternak domba ini. Oh, serius, Pak. Karena kan domba ini cukup prospek, Pak, ya. Cukup prospek, terutama di kota Sebulu Salam ini, di Aceh lah umumnya. Kan seorang muslim itu harus berkurban. Yang sebaik-baik kurban adalah domba. Kemudian kekah, Pak. Seorang anak laki lahir 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Anak perempuan 1 ekor.
Jadi sebenarnya motivasi saya memelihara domba ini dua, Pak. Di samping bisnis juga amal. Oh gitu. Memberi kemudahan kepada orang untuk beribadah. Karena kan Subuh Salam ini prospek, Pak. Prospeknya gini, kebun sawit luas. Jadi sementara pakan domba ini rumput dan pelepas sawit, Pak, daun sawit, Pak ya. Jadi sehingga kalau disinergikan antara ternak domba dan sawit, sangat menguntungkan masyarakat. Nah, Bapak sudah juga mempraktekkan itu ke domba, misalnya dari pelepas sawit atau dari daun sawit itu jadi pakannya? Iya, udah, Pak. Sudah? Ya, kita giling, Pak, pakai chopper itu, Pak, kan. Nah, sehingga pada saat kita panen kan tuh banyak buah ke daun sawit yang turun. Nah, itu kita giling, Pak. Oh, langsung digiling pas lagi hijau-hijaunya itu ya? Oh gitu ya. Jadi sehingga menurut ahli itu katanya dari pelepas sawit ini kan cukup bagus untuk kalsium, Pak. Pertumbuhan tulang. Nah, jadi memang ini akan lebih Bapak kembangkan lagi ya? Iya, Pak. Sekarang berapa usia, Pak? Wow, usia udah 63, Pak. 63 tahun. Tapi semangatnya masih anak muda ya? Semangat Dian, Pak. Yang saya, Pak, punya cita-cita satu, Pak. Saya sampaikan ke Pak kawan-kawan dari saya ingin kota Subuh Salam ini mempunyai jadi trademark kota domba, kota sawit dan domba. Ikonnya kota domba dan sawit gitu ya. Sehingga kalau ada orang-orang dari Medan, dari Jakarta, dari Malaysia yang butuh domba, dia langsung ingat kota Subuh Salam. Oke. Mudah-mudahan bisa terwujud, Pak. Iya, amin, Pak. Amin, Oke, makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ya.